kita semua berdiri dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars BPK Penabur dengan tangan kanan mengepal di dada kiri. Mari satukan langkahmu dengan baju sing-singkan, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, membentuk manusia baru, segambar penciptanya. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan, untuk misi pembangunan. Bertekunlah dan belajar, hai taruna harapan. Hormat pada sang pengajar, ucapnya
Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Tirta Marta. Tema minggu karakter kita saat ini adalah Aku Anak Bertanggung Jawab, dengan subtema dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Anak-anak, di minggu karakter ini kita mempunyai lagu tema loh. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu lagi. Aku mau mengasihi. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, belajar terus bertanggung jawab untuk kebaikanku sendiri. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihi diriku. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, menjadi berkat dimanapun, peduli sesama dan lingkunganku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihi diriku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu
mengasihiku, mengasihiku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Selamat pagi anak-anak. Di hari pertama ini kita akan belajar masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal, yaitu kita akan mengenal beberapa ruangan-ruangan di sekolah kita dan juga fungsinya. Nah, setelah kita belajar itu semua dan melihat ruangan-ruangan tersebut, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita akan perhatikan ya, apa saja sih fasilitas yang terdapat di sekolah kita. Semuanya boleh memperhatikannya dengan baik supaya tidak terlewat. Kita juga akan belajar tentang bagaimana sih merawat dan menjaga kenyamanan sekolah kita agar terlihat tetap bersih. Oke, check it out. Selamat datang di sekolah kita tercinta, Sekolah Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Ini adalah tampilan sekolah kita dari depan parkiran hingga ke lobi. Ini adalah lobi sekolah kita. Lobi ini diperuntukkan sebagai batas penjemputan dan juga mengantar peserta didik hingga sampai di tempat ini. Nah, apabila peserta didik pulang dari sekolah, siswa-siswi juga akan menunggu di tempat ini untuk bertemu dengan penjemput, baik papa, mama, ataupun supir. Ini adalah selasar sekolah kita atau lorong sekolah kita. Biasanya kita akan melewati lorong ini ketika akan memasuki ruangan kelas kita masing-masing atau saat kita beristirahat. Biasanya kita bisa ngobrol-ngobrol di selasar sekolah kita ini. Dan Bapak Ibu guru sangat bangga kalau kalian dapat berjalan dengan tenang dan baik, sehingga kita semua tetap merasa nyaman. Ini adalah ruang kelas kita semua. Ruang kelas ini dipakai untuk ruang belajar siswa, di mana segala aktivitas belajar dilakukan di ruang ini bersama teman-teman dan guru kelas maupun guru bidang studi. Semuanya asik belajar di ruang ini. Ruang kepala sekolah. Ruangan ini digunakan oleh kepala sekolah untuk bekerja dan juga menerima tamu-tamu dari kedinasan, pengurus, maupun orang tua murid yang ingin berbicara ataupun ada keperluan dengan kepala sekolah. Juga tamu-tamu dari instansi-instansi lain. Ini adalah ruang TU atau ruang tata usaha. Ya, ruangan ini digunakan untuk segala urusan yang bersifat administrasi sekolah. Biasanya, para orang tua kita akan melakukan segala urusan administrasi di ruangan ini, bertemu dengan Ibu Sri atau Miss Dina. Ini adalah ruang tari. Ruangan ini digunakan saat eskul menari bersama dengan Miss Ayu. Ruang wakasek atau ruang wakil kepala sekolah, di mana tempat bekerjanya untuk wakil kepala sekolah melakukan aktivitasnya di sini. Ruang guru. Ruangan ini digunakan oleh para guru untuk melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya koreksi,
mempersiapkan pembelajaran, ataupun untuk ruangan rapat. Ruang perpustakaan. Ya, ruangan ini kita gunakan untuk membaca buku. Kita juga dapat melakukan peminjaman buku. Jangan lupa mengembalikannya tepat waktu ya anak-anak. Kita juga bisa memakai ruangan ini untuk literasi. Kita juga bisa menonton di tempat ini dengan teknisi perpustakaan kita. Siapa ya namanya? Iya benar, dengan Miss Tika. Ini adalah lab komputer. Wah, banyak sekali ya komputernya. Siapa yang suka belajar komputer? Wow, semuanya suka ya. Kita semua senang dong belajar informatika di ruangan ini. Sangat mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Karena kita semua memperoleh fasilitas komputer, satu orang, satu PC. Pasti asik ya belajar komputer. Yeay! Lab IPA atau laboratorium IPA. IPA singkatan dari apa anak-anak? Iya betul, ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau kita akan belajar sesuatu yang menggunakan alat-alat, kita akan belajar di ruangan ini. Tentu asik ya. Dan juga School Science juga belajar di ruangan ini. Nah, siapa yang mau ikut science? Yuk, kita akan belajar di ruangan ini. Asik. Ruangan bimbingan konseling. Ruangan ini digunakan untuk memberikan pelayanan konseling kepada siswa. Tapi bukan kepada siswa yang bermasalah saja ya. Anak-anak yang ingin mendapatkan layanan konseling juga boleh untuk mendaftarkan kepada guru bimbingan konseling. Nah, anak-anak yang berprestasi, yang perlu dimotivasi, ataupun orang tua yang ingin bertemu dengan guru bimbingan konseling dapat melakukan percakapan di ruangan ini. Kalian tidak perlu takut masuk ke ruangan bimbingan konseling ya, karena guru BK-nya bersahabat loh. Ruangan SBDP. SBDP singkatan dari apa ya anak-anak? Wah, pintar sekali. SBDP singkatan dari Seni, Budaya, dan Prakarya. Ruangan ini dipakai ketika pembelajaran SBDP dengan Pak Rusmanto. Menyenangkan pasti belajar di sini, iya kan? Ini adalah ruang musik. Di dalam ruang musik ini terdapat banyak sekali alat-alat musik untuk school band. Nah, anak-anak, siapa yang tertarik untuk ikut school band? Ya, pasti semuanya pengen ikut ya. Yang bisa atau punya talenta bermain musik, silahkan nanti bisa mendaftar untuk mengikuti school band. Ruang padus atau paduan suara. Bagi kalian yang memiliki talenta bernyanyi secara bersama-sama atau paduan suara, kalian juga bisa untuk mendaftarkan diri. Tapi nanti ya akan dikasih tahu kapan waktunya. Ini adalah tempat kita berlatih saat eskul paduan suara. Aula sekolah. Ini adalah aula sekolah kita. Besar ya? Ya, karena aula ini akan digunakan saat kita sedang melakukan kegiatan bersama-sama dengan banyak jumlah orangnya, seperti seminar siswa, seminar orang tua, lalu kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya. Seperti apa lagi ayo? Iya betul, senam, upacara, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Menyenangkan ya? Kita juga memiliki lapangan rooftop loh. Lapangan di atas gedung sekolah kita. Lapangan ini biasa digunakan untuk kegiatan olahraga, upacara, senam, maupun kegiatan pramuka.
Nah, ruangan ini juga aman dan nyaman karena dikelilingi dengan teralis besi. Ketika kita berada di lapangan ini, tentu kita dalam pengawasan guru ya. Nah, anak-anak pasti senang deh belajar di lapangan rooftop ini. Kita juga memiliki lapangan bola basket di lantai paling bawah. Kita memakainya bersama kakak-kakak SMP. Ini adalah kantin sekolah kita. Ya, sekolah kita juga menyediakan fasilitas untuk kita bisa membeli makanan ketika kita tidak membawa bekal atau kita ingin jajan. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak bahwa kantin sekolah kita termasuk kantin sehat loh. Kita pernah diberikan penilaian dan kita memperoleh predikat kantin sehat. Yeay! Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kenyamanan sekolah kita. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ada siswa yang tidak sengaja ataupun sengaja merusakkan fasilitas sekolah? Nah, tentu ada ketentuan yang berlaku. Kita bisa menelusuri dahulu bagaimana hal itu dapat terjadi. Lalu, apabila diperlukan, siswa atau warga sekolah yang merusakkan fasilitas sekolah akan memperoleh sanksi untuk mengganti ataupun memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak tersebut. Nah, itu adalah sebagai bentuk atau wujud dari rasa tanggung jawab kita dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah, anak-anak tentunya semua warga sekolah ingin menjaga kebersihan dan juga keamanan sekolah kita semua. Nah, itu dia yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi Ibu Sapta sudah mengajak kita semua keliling-keliling sekolah kita dari lantai bawah sampai lantai atas. Lantai 4 ya anak-anak, dimana kita tadi sudah keliling-keliling sampai rooftop. Nah, anak-anak tentu sangat senang ya memiliki fasilitas sekolah seperti sekolah kita. Terus siapa dong yang menjaga kebersihan dan juga menjaga kenyamanan sekolah kita? Tentu kita semua ya. Iya betul. Untuk menjaga kebersihan sekolah kita supaya tetap terasa nyaman, tentu menjadi tugas kita semua sebagai warga sekolah. Kita tidak boleh mencoret-coret tembok, kita tidak boleh mengotori fasilitas sekolah, bahkan kita sudah diajari oleh Bapak Ibu guru untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan ketika kita memungut sampah yang bukan sampah kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik bagi kita, bagi lingkungan sekolah kita, maupun bagi Tuhan. Nah, anak-anak pasti mau dong menjaga dan merawat sekolah kita supaya tetap terlihat bersih dan nyaman. Ya, betul sekali. Kita semua menginginkan sekolah kita terasa nyaman, segar, dan bersih. Nah, pesan dari Bapak Ibu guru semua, harap kalian ingat, jaga selalu kebersihan sekolah kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan toilet ketika kita habis memakainya, lalu kita juga bisa untuk menjaga kebersihan tembok, lantai, maupun kelas kita semua. Nah, bagi yang kebagian tugas piket, kita juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita ya. Itu nanti kalau kita sudah sekolah normal. Nah, anak-anak, pasti kalian semua sudah rindu ingin ke sekolah. Kita semua berdoa ya supaya masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita bisa ke sekolah kita dan kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita semua. Oke anak-anak, demikianlah masa pengenalan lingkungan sekolah yang dapat Ibu Sapta sampaikan. Kiranya kita semua bisa mengucap syukur dan tetap menjaga lingkungan sekolah kita tetap
bersih dan nyaman. Oke, sampai jumpa. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama loh. Pastinya aktivitasnya akan sangat menarik. Kalian pasti penasaran kan? Apa itu? Untuk anak-anak kelas 1, kita akan menuliskan sesuatu. Nah, sebelumnya kita harus persiapkan alat yang digunakan. Ada kertas, kemudian pensil warna atau spidol. Kita akan menuliskan kata-kata I love my school. Nah, anak-anak nanti akan menuliskan di kertas atau buku atau buku yang lain. Kemudian anak-anak boleh warnai itu sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Untuk anak-anak kelas 2 juga akan menuliskan sesuatu untuk sekolah kita. Aku berjanji menjaga sekolah. Alat yang dibutuhkan yaitu kertas atau karton, kemudian boleh krayon, boleh spidol, dan boleh pensil warna. Kalian tulis yang bagus, tulis yang rapi, dan jangan lupa untuk dihias. Oke? Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, kalian boleh membuat poster dengan tema menjaga dan merawat sekolah. Kalian boleh tulis apa saja ya yang bagus, kemudian dibuat poster yang bagus juga, dihias dengan menggunakan alat-alat seperti boleh follow, boleh kertas karton, boleh kertas HVS, dan juga dengan cat air, spidol, krayon, dan buatlah menjadi yang paling bagus. Aktivitas yang sudah kalian buat pada hari ini dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, setelah selesai kalian boleh kirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Anak-anak, sekarang kita boleh istirahat. Jangan lupa 20 menit ya. Kalian boleh minum, boleh makan snack, dan boleh sedikit beristirahat.
kesetiaanmu kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Oh, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke anak-anak, istirahat sudah selesai. Sekarang waktunya kita bergabung bersama Bapak Ibu Guru di kelas melalui Gimit di kelas masing-masing.